Satu Jepara menjadi kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Sultanil Aula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliyullah radhiyallahu an, pada wali-wali yang ada di dunia, dan yang paling penting yaitu mu'alif dari kitab Ta'limut Ta'lim Syekh Ibrahim bin Ismail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wa lil muallimin. Yang keempat adalah wabul ghotin, ada biaya. Sampean masuk di IPSN Mubarak butuh biaya, no sangune. Kalau nggak ada sangune ya bingung resenu, kancane do maem, akhirnya ora maem sebab ora ana biayane, kan bahaya. Mbuh biaya iku saka ndi wae. Yang penting ono biaya. Yang penting biaya itu dihasilkan dari sesuatu yang mendapatkan ridho dari Gusti Allah Ta'ala, alias sangune sing dikanggo mondok, sangu sing halal. Ikut juga mempengaruhi kemanfaatan dan keberkahannya ilmu. Sebab apa? Ilmu adalah nur, al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Makanya saya ibaratkan seperti halnya rumah. Ketika rumah itu tertutup, sebetulnya ada cahaya di siang hari. Ketika rumah tertutup, maka tertutup rapat, maka sinar matahari tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Sama seperti manusia, sebetulnya ada nurnya daripada ilmu itu. Tapi kenapa nur itu tidak sampai masuk? Cahayanya tidak bisa masuk ke dalam seseorang itu karena tertutup hati dan pikirannya. Karena bisa tertutup, mungkin karena terlalu sering melakukan kemaksiatan ini, mungkin karena rizki ataupun biaya yang untuk membiayai itu dihasilkan dari hal-hal yang haram atau kurang bersih, kurang suci. Maka dari itu, mumpung kalian masih sangat muda sekali, usia kalian sangat-sangat berpotensi, jaga cahaya ilmu itu. Jangan sampai cahaya ilmu itu redup, bahkan sampai hilang. Kalau redup atau hilang, maka akan gelap gulita. Kalau gelap, mesti akan nabrak-nabrak. Nek nabrak-nabrak, jangan wong nggon petengan. Jiji, mungkin dihinggapi rasa ketakutan. Loro, mungkin akan terjadi sesuatu karena berjalan di dalam kegelapan. Bisa kalian bayangkan. Nah, ini tolong jaga seperti kisahnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau masih sangat muda, seusia kalian, nyantri kepada salah satu gurunya. Itu Imam Syafi'i tidak diulang, tidak boleh mengikuti, akan tetapi memaksa, ngeyel. Mbah Kiai, kula tolong derek ngaji jenengan. Lho ki ngaji mbek aku wani, wantun. Konsekuensine siap. Lah napa Mbah Kiai konsekuensi? Ngaji mbek aku kudu maca kitabku. Nyo. Oh nggih, siapa itu waca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu faslun wa semacam-macam. Bisa. Oh ya wis. Hebat, luar biasa. Jaga cahaya ilmu kamu. Bagaimana menjaganya Mbah Kiai? Cahaya ilmu yang diberikan Allah kepada saya. Tarkul ma'asi. Tinggalkan maksiat. Taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana caranya?
Kaifahali, bagaimana saya melakukan taqarrub ilallah itu ya Syekh? Bitarkid dunya, meninggalkan kesenangan duniawi. Maka dari itu, tolong yang masih suka seneng dengan HP, sampai-sampai orang tua di nomor sekian kan lebih cinta, lebih suka HP ketimbang orang tua. Kalau dipanggil orang tua, misalnya Ahmad, utama apa? Undang-undang terus. Tapi begitu HP diletakkan di meja atau di tempat tidur, atau begitu muni, ding, 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 wah langsung jengkir tangi, gagi-gagi, sampai bingung. Di kamar mandi lagi, begitu dengar HP-nya bunyi, langsung pedot, putus, buka, sampai lali orang cewek. Na'udzubillah min dzalik. Diundang orang tua nih, dipanggil oleh orang tua, dibiarkan, dianggapnya biasa. Ini jangan sampai terjadi pada kalian. Itu yang bisa menutup cahaya, bisa sampai ke hati-hati manusia. Itu bitarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Kalau ingin cahaya ilmu itu bisa sampai masuk ke dalam hati kalian, itu wabul gotin, ada sangunya, ada biayanya, dan biayanya dihasilkan dari harta yang suci, bukan dari harta yang tidak suci, yang tidak halal. Wa irsyadi ustadin, yang kelima syaratnya bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, yaitu petunjuk daripada guru. Petunjuk daripada guru, yaitu apa? Diulang, ono sing diulang, ono sing mulang. Harusnya ini kita seperti ini sebetulnya itu kurang memenuhi syarat. Apa boleh buat? Kejadiannya semacam ini harusnya ya bertatap muka, temu satu ruangan, wa irsyadi ustadin, ada petunjuk. Lah nek koyo ngene iki pas sinyalmu elek malah pakai nerangin ora ana suarane. Nah, harusnya kita ketemu. Mohon bantuan doanya untuk kalian semuanya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal senormal-normalnya, sehingga kita lebih mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ilallah, bitarkil ma'asi, bitarkid dunia, artinya ninggal kesenangan yang sifatnya duniawi. Itu wa irsyadi ustadin. Maka petunjuk daripada guru, pada para ustadz itu sangat penting, sangat menentukan sekali. Maka hati-hati. Kewajiban seorang santri yaitu taklim, taat kepada guru, kepada ustadz, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu itu tadi. Yang keenam yaitu watuli zamanin, dengan waktu yang lama, tidak bisa dihasilkan dengan waktu yang singkat. Makanya kalian di dalam 24 jam, apalagi yang sedang menghafalkan Al-Quran, ketika kalian menginginkan Al-Quran itu bisa khatam, bisa hafal 30 juz, butuh waktu minimal 4,5 jam dalam satu hari satu malam. Tidak bisa lepas dari Al-Quran 3 tahun 4,5 jam minimal, bisa saja 5 jam 6 jam untuk murojaah, untuk ziyadah, tambahan hafalannya. Ini seperti itu. Watuli zaman memang lama. Sebab apa? Orang yang sedang mencari ilmu, apalagi orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, ibaratnya seperti orang yang sedang berada di taman yang sangat indah, tempat rekreasi. Mosok kepingin mek sedilu. Dari kalian sing kepingin, sing paling mbok senengi nanti Pantai Kartini, Pantai Bandengan, tah JOP, tah kolam renang endi jenenge iku, Tiara Park. Nah, kok kira-kira kalian diajak ke JOP misalnya, ora promosi loh iki, kalau disensor ya sensoren Pak, ke JOP misalnya, ya nak
Jengene sapa to kelas 7 ya aku ora patek ora tekek jengen, nak tekek reti jengene. Ya nak, besok hari Ahad dari papa dan mama libur. Kita ke COP. Oh iya Pak, wah seneng. Mesti malamnya nggak bisa tidur. Wah, nggak usah ngorin COP, seneng ya. Kira-kira saya nggak tahu ring COP, sebetulnya COP sih, halah COP biasa. Ya wes, orang COP. Ring Singapura wes, atau ring Korea, ring Jepang, ring Taman Sakura misalnya. So ke Korea misalnya, utawa ke tempat yang sangat indah. Terus persiapan, ternyata sampai di sana cuman sebentar, sampai langsung pulang. Bagaimana perasaan kalian? Kecewa. Nah, ibaratnya orang yang sedang mencari ilmu, sedang belajar, sedang menghafalkan Al-Quran, itu seperti orang yang berada di sebuah pertamanan yang sangat indah, berada di taman yang sangat indah. Bagaimana kemudian orang yang normal di tempat rekreasi yang sangat indah kok cuma sebentar? Ini kan sangat mustahil karena normal. Berbeda kalau tidak normal. Iki sampai normal pora. Nah ini makanya ketika orang yang sedang menghafalkan Al-Quran sampai diulang-ulang, a'udzubillahi minasyaitonir bismillah, ya ayyuhan nasu butuh rabbak. Ini kan akhirnya membutuhkan waktu yang lama. Allah menginginkan kalian berlama-lama di sebuah taman tersebut. Maka jangan putus asa. Semakin lama ilmu dipelajari, semakin lama Al-Quran dihafalkan, insya Allah manfaat dan barokahnya akan lebih terasa. Manfaat barokahnya mungkin tidak hari ini, tapi besok, tidak besok, besoknya, dan seterusnya. Hidup ini hanya sementara, tapi kehidupan yang langgeng yaitu di akhirat nanti. Tetap semangat, bituli zamanin, watuli zamanin, yaitu dengan masa yang sangat panjang, yang sangat lama. Jangan sampai sebentar, nanti setelah ini lulus dari sini ke kelas 3 atau kelas berapa, kelas 9, melanjutkan keman, mondok lagi, kemudian nanti sampai kuliah, mondok lagi, terus kemudian nanti lebih bagus mondok yang murid di pondok salaf yang betul-betul mengkaji kitab-kitab kuning, mengkaji tafsir dan seterusnya. Itu sangat luar biasa, sangat panjang. Sebab orang yang mencari ilmu tidak ada batasannya. Sebab dikatakan orang yang kewajiban mencari ilmu yaitu mulai dari turun dari bandulan. Artinya apa? Ketika sudah bisa berjalan itu kewajiban mencari ilmu. Sehingga nanti ketika mau masuk ke liang lahat sampai nyawa ini sampai tenggorokan itu kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Dari itu tetap semangat dalam mencari ilmu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 1 Jepara menjadi kebanggaan kita semua.